Muhammad nabina binuru hadina min Makkah habibin nuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Wahabi itu adalah kumpulan orang-orang jahil murakkab. Jadi bodoh tapi tidak merasa bodoh, sesat tapi tidak merasa sesat. Saat kita menjelaskan bahwa kamu mengklaim bid'ah itu hanya satu macam, tidak ada hasanah, tidak ada sahi'ah, berarti tidak sadar kamu telah memvonis para imam adalah ahli neraka. Coba kamu lihat rekaman video-videonya Ustadz Wahabi. Semua bilang bid'ah hanya satu macam saja. Jadi mereka tolak ada hasanahnya itu. Oke, kalau kamu tolak mafhum mukhalif, kamu tidak sadar itu. Pengertiannya itu bahwa kamu telah memvonis walaupun kamu tidak tulis di kitab-kitabmu atau mungkin tidak ada di otak dan pikiranmu. Tapi kamu tidak sadar kalau kamu sedang memvonis Imam Syafi'i itu ahli neraka. Na'udzubillah. Kamu sedang memvonis Imam Abu Hanifah ahli neraka. Kamu sedang memvonis Imam Malik ahli neraka. Dan imam-imam yang lain, ulama-ulama yang lain. Kenapa? Karena yang membagi bid'ah ada dua macam itu ya beliau-beliau itu. Saya ulangi apa kata-kata Imam Syafi'i, wal muhdatsatu fil umuri darbani. Perkara baru dalam urusan itu ada berapa? Dua perkara baru dalam urusan agama itu ada dua macam. Yang pertama adalah ma uhdisa mimma yukhalifu kitaban au sunnatan au ijma'an au asaran. Pertama adalah perkara baru yang bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan hadis atau bertentangan dengan ijma atau bertentangan dengan asarnya sahabat. Maka ini namanya bid'ah sayi'ah, bid'ah mazmumah. Yang kedua adalah ma uhdisa minal khairi, perkara baru dari kebaikan wala yukhalifu kitaban, tidak berseberangan dengan Al-Quran, wala sunnatan, tidak berseberangan dengan sunnah, wala ijma'an au sunnatan au ijma'an au asar. Maka disebut bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah. Di pembagian kan sudah nih Imam Syafi'i dilanjutkan nanti sama ulama-ulama setelahnya baik dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi. Saat kamu tolak ini dan kamu katakan bahwa setiap yang bid'ah yang baru adalah bid'ah adalah sesat di neraka, tidak ada dua macam. Hasanah sayi'ah semua di neraka, semua sesat dan semua di neraka. Kamu paham bahasaku ini? Paham? Kalau kau tidak mengerti apa yang saya bilang, berarti itu yang saya bilang jahil murah, bodoh tapi tidak mengaku bodoh itu.
Kalau kamu tidak mau mengakui, berarti kamu terima ini. Terima bahwa bid'ah itu ada dua. Kami selama ini salah, bertobat. Kami keluar dari ajaran Wahabi yang sesat ini. Rupa-rupanya kami tidak sadar selama ini mengatakan bid'ah satu macam saja, tanpa kita sadari kalau kita sudah memvonis Imam Syafi'i, memvonis Imam Abu Hanifah, memvonis Imam Malik, imam-imam yang lain sebagai ahli neraka itu. Jadi jangan kamu, tatkala saya jelaskan begini, jangan kamu bilang si fulan banyak ilmunya, ini masalahnya bukan di situ yang saya jelaskan salah atau tidak. Jangan ngeyel gitu, jangan ngeyel. Kemudian jangan kamu bilang, siapa yang memvonis Imam Syafi'i di neraka tidak ada dilihat. Itulah bodohnya kamu itu. Asas yang kamu buat, tetapi kamu tidak sadar bahwa sebab asas itu akan berakibat fatal yang kamu tidak sadari. Ya tugas kami menyadarkan kamu kalau mau sadar. Kalau tidak mau sadar ya monggo pilihanmu sendiri. Paham tidak Adiyat? Kalau tidak mau sadar ya pilihanmu sendiri. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Yang kedua, kamu bilang bid'ah, harus bedakan bid'ah itu ada yang bedakan bid'ah secara logawi dan syar'i. Nomor satu, istilah itu awal tidak ada dalam kamusmu itu. Jangan kamu kayak bunglon, tidak jelas. Kalaupun kita akui itu ada bid'ah logawi syar'i seperti mana dalam kitab-kitab kita itu. Kalau kita akui itu juga bagian dari ajaranmu, maka ya kamu terima bid'ah hasanah itu. Karena memang dalam kamusnya orang-orang bermazhab itu, baik Syafi'i, Hanafi dan yang lain, mereka membagi bid'ah sayyi'ah dan hasanah itu. Aslinya hasanah itu disebut bid'ah dari segi bahasa. Tetapi dari segi syar'i tidak disebut bid'ah itu. Kenapa? Ada dalilnya sebelumnya. Dalil khusus atau dalil umum yang tidak dilarang sama dalil umum. Dalil khusus untuk buat itu amal. Jadi alhamdulillah orang-orang bermadzhab itu sebelum mereka mengeluarkan pendapat mereka itu sudah terlebih dahulu ada asasnya, ada usulnya, itu ada yang akan kembali ke sana. Itu hebatnya yang Allah kasih bukan ini kelebihan yang Allah kasih kepada ulama-ulama kita dalam bermadzhab. Beda dengan orang-orang Wahabi itu, tabrak tembok dulu, benjol-benjol, baru mikir, seperti itu mereka. Kalau ulama bermazhab tidak, maka hilangkan egomu, kemudian kamu pikirkan apa yang saya bilang. Apa yang saya bilang, coba kamu pikir, kamu tengok, sekali lagi saya sampaikan, kamu tengok, kamu lihat di video-video ustadzmu itu, pelajaran-pelajaran yang disampaikan ustadzmu itu. Selalu mengatakan tidak ada hasanah, semua bid'ah sama saja. Selalu bilang begitu. Mulut kotornya itu tidak sadar apa? Dia telah memvonis imam dan para muhaddis. Saya tambah lagi itu Imam Bukhari, Imam Muslim. Karena semua itu menerima ada bid'ah itu ada dua. Semua Wahabi saja, kasihan Delo. Apa itu?
Sendel kan? Hah? Sebab pikir gitu, jangan dengar penjelasan orang, jangan kamu terima dengan sifat iblis atau sifat orang munafik, didengar apa. Kebaikan itu dari siapa saja diterima. Supaya petunjuk datang dari Allah. Kalau tidak sampai mati, egois itu akan menyebabkan orang menjadi ahli neraka itu susah dapat jalan yang lurus, kayak seperti iblis laknatullah alaih. Nah, itu dari masalah bid'ah hasanah dan sayyi'ah itu. Sama juga nanti dalam pembahasan Allah bertempat atau tidak, itu sama juga ya, difikir, jangan ngeyel gitu. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi.